Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam adalah salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dia bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang pemimpin yang luar biasa bagi Bani Israel. Namun, sebelum kita membahas keajaiban dan kekuasaannya, mari kita kenali Nabi Sulaiman dengan lebih baik. Nabi Sulaiman lahir sebagai putra Nabi Daud, seorang nabi dan raja Israel yang terkenal. Kehidupan awal Sulaiman penuh dengan kebijaksanaan dan berkah. Ayahnya, Daud, adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, dan Sulaiman mewarisi sifat-sifat ini darinya. Meskipun Sulaiman masih sangat muda, dia memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang luar biasa. Ketika Sulaiman masih sangat muda, ayahnya Daud wafat. Pada saat itu, usia Sulaiman belum mencapai 13 tahun. Namun, meskipun usianya masih sangat muda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kerajaan yang luar biasa. Ini adalah bukti keistimewaan dan keberkahan yang diberikan Allah kepada Sulaiman. Allah memberikan Sulaiman kebijaksanaan, pemahaman, dan pengetahuan yang luar biasa. Dia diberikan kemampuan untuk memahami bahasa makhluk-makhluk Allah, termasuk bahasa burung. Semua hal ini membuat Sulaiman menjadi seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan adil bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman. Ini adalah salah satu yang tidak pantas didapatkan oleh seorang pun setelahnya. Sulaiman menjadi pemimpin yang diberkati dengan banyak nikmat. Salah satu kekuasaan besar yang diberikan Allah kepada Sulaiman adalah kendali atas para setan. Para setan yang pada dasarnya adalah makhluk gaib yang jahat menjadi pelayannya. Mereka bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Sulaiman. Ini adalah kekuasaan yang sangat besar. Karena jin-jin ini biasanya mencoba mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menundukkan alam untuk Sulaiman. Dia memiliki kendali atas pasukan dari berbagai unsur alam, termasuk angin, burung, dan bahkan binatang. Ini membuat Sulaiman memiliki kekuasaan yang besar atas alam semesta. Sulaiman juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa makhluk-makhluk tersebut. Dia bisa berkomunikasi dengan burung-burung dan binatang lainnya. Ini memungkinkannya untuk memahami kebutuhan alam dan manusia dengan lebih baik. Kekuasaan dan kebijaksanaan Sulaiman juga tercermin dalam kerajaannya. Di dalam majelisnya terdapat 600.000 kursi. Dari jumlah tersebut, 300 kursi di sebelah kanannya adalah untuk para pembesar dari kalangan manusia. Mereka adalah orang-orang yang dipercayai oleh Sulaiman untuk membantu mengatur kerajaan dengan adil. Sementara itu, 300.000 kursi di sebelah kirinya adalah untuk para pemuka dari kalangan jin. Sulaiman memiliki pengaruh besar atas jin, dan dia bisa memerintahkan mereka untuk melakukan berbagai tugas. Ini adalah bukti kekuasaan Sulaiman yang luar biasa atas makhluk gaib. Sebagai bagian dari pengaruhnya atas para jin, Sulaiman memerintahkan mereka untuk bekerja sesuai dengan perintahnya. Para jin ini melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Mereka membangun bangunan-bangunan besar, istana-istana yang menjulang tinggi, bahkan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Sulaiman yang luar biasa.
Dia memiliki kemampuan untuk memerintahkan para jin untuk melakukan pekerjaan apapun sesuai dengan kehendaknya. Para jin tunduk dan taat terhadap semua perintahnya. Mereka takut akan azab Allah jika mereka tidak patuh terhadap Sulaiman. Salah satu anugerah besar yang diberikan Allah kepada Sulaiman adalah pemahaman tentang bahasa makhluk gaib ini. Dia bisa berbicara dengan para jin dan memahami bahasa mereka. Ini memungkinkan Sulaiman untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mudah, sehingga dia bisa memerintahkan mereka untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan. Namun, seperti semua manusia, Sulaiman akhirnya mencapai akhir hidupnya. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam wafat dan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan tentang kematian beliau dari para jin yang tunduk di bawah perintahnya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Sebelum datangnya ajal Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau senantiasa berada di Baitul Maqdis untuk beribadah dan sholat malam seperti biasanya. Beliau melakukan hal tersebut selama setahun atau 2 tahun pada setiap masa. Ketika ajal beliau datang, beliau sedang mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri sambil bersandar pada tongkatnya. Sulaiman memiliki sebuah kebiasaan unik. Ketika dia melihat pohon yang tumbuh di depannya saat dia sedang mengerjakan sholat, dia akan bertanya kepada pohon tersebut tentang namanya dan tujuannya tumbuh. Jika pohon itu adalah untuk suatu keperluan, dia akan memanfaatkannya. Namun jika pohon itu hanya tumbuh tanpa tujuan yang jelas, dia akan membiarkannya. Pada suatu saat dia sedang dalam ibadah, dia melihat sebuah pohon yang tumbuh di depannya. Dia bertanya kepada pohon itu tentang namanya. Pohon itu menjawab, "Hornu." Sulaiman bertanya lagi, "Untuk apa kamu tumbuh?" Pohon itu pun menjawab, "Untuk robohnya bangunan ini." Mendengar jawaban ini, Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memohon agar Allah menyembunyikan tentang kematian beliau selama setahun penuh. Ini adalah permohonan yang unik dan Allah mengabulkan doanya. Selama setahun penuh, Sulaiman terus berdiri dalam ibadah, bersandar pada tongkatnya, sementara para jin masih tetap bekerja tanpa mengetahui bahwa beliau telah wafat. Pada akhir setahun tersebut, tongkat Sulaiman mulai digerogoti oleh rayap-rayap. Akhirnya, tongkat itu pun patah dan Sulaiman terjatuh. Inilah saat para jin menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam telah wafat jauh-jauh hari sebelumnya. Mereka tidak mengetahui tentang kematian beliau selama setahun karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikannya. Ini adalah salah satu rahasia besar dalam kehidupan Sulaiman. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwa bahkan makhluk gaib seperti para jin tidak mengetahui hal-hal gaib seperti kematian seseorang. Allah adalah yang maha mengetahui dan kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Selain dari rahasia kematian Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu kisah yang penuh dengan keajaiban dan pelajaran berharga. Dia adalah pemimpin yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dia memiliki kekuasaan yang luar biasa atas makhluk gaib dan alam semesta, tetapi dia tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya adil dalam kepemimpinan, menjaga koneksi spiritual, dan menghormati pengetahuan gaib yang hanya dimiliki oleh Allah. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.